salam SCTV Sport. Selamat malam pemirsa sekali lagi. Di malam hari ini saya Rendra Sujono bisa kembali menjumpai Anda dalam momen emas badminton 2016 yang dipersembahkan oleh Extra Joss. Laki tanding, kalau sebanding, laki fearless. Dan kali ini kita akan menyaksikan ini merupakan partai yang akan membuat Indonesia berusaha untuk bisa mendapatkan medali emas satu-satunya di Olimpiade Rio 2016. Di mana kita akan menyaksikan pasangan kita yaitu Tontowi Ahmad dan juga Lina Natsir akan menghadapi ganda campuran dari Malaysia yaitu Chang Peng Son dan juga Goh Liu Ying. Dan juga bersama saya tentunya di malam hari ini sudah ada peraih medali emas di tahun 1992 yaitu Susi Susanti dan juga Broto Happy. Kita berbicara tentang bagaimana Indonesia berusaha untuk kembali mendapatkan tradisi emasnya yang sempat terjadi di tahun 2012. Dan saat ini mungkin Mbak Susi bisa bercerita apa sebenarnya yang bisa dirasakan ketika Tontowi Ahmad dan juga Lina Natsir saat ini menjadi harapan seluruh bangsa Indonesia yang sedang merayakan hari kemerdekaannya ke-71 untuk bisa mendapatkan medali emas satu-satunya di Olimpiade Rio 2016. Beban, mungkin harapan, dan juga mungkin perasaan semuanya bercampur aduk di hati dari Owi dan juga Butet yang mungkin pernah dirasakan sama Mbak Susi dulu. Ya, pastinya momen final ya, ini merupakan sangat-sangat penting dan juga buat seorang atlet. Ini merupakan satu, kalau dibilang satu ketegangan, satu penantian yang panjang. Karena setelah mengalahkan di babak awal lawan-lawan kita. Nah, momen di final ini merupakan momen penentuan hidup mati kita dan tentunya beban, lalu juga mungkin kalau dibilang tuh target dan juga harapan seluruh rakyat Indonesia ada di pundak kita. Tentunya ini menjadi satu beban tersendiri, tapi mudah-mudahan Owi dan Butet bisa bersikap positif, berpikir positif, jangan menjadi beban atau menjadi ketegangan tersendiri pada saat nanti bermain, tapi tetap tenang, tetap rileks. Yang penting fokus, tenang, konsisten pada saat di pertandingan. Yang terutama adalah bermain dengan apik dan rapi. Mudah-mudahan tentunya Owi dan Butet akan terus melaju, memberikan permainan yang terbaik, tetap tenang sehingga emas pertama bisa kita rebut. Ya, itu dia bagaimana harapan dari Mbak Susi Susanti yang sudah kita tahu pernah juga merasakan apa yang dirasakan oleh Owi dan juga Butet di malam hari ini berusaha untuk meraih medali emas. Dan kalau kita bicara lagi bagaimana sebenarnya rekor baik dari pernah pertemuan yang ada di fase grup lalu juga dari rekor yang saat ini ada di ranking. Saat ini pasangan Indonesia berada di atas pasangan Malaysia, Bung Broto. Ya, pertama bicara tentang ranking, saat ini memang bicaranya agak jauh ya. Ini ranking Indonesia berada di peringkat 3 dunia, sementara sang lawan berada di peringkat 11 dunia. Dan bicara ranking memang berbeda jauh, pasangan Indonesia memang unggul. Kemudian dari sisi gelar yang didapat oleh pasangan Indonesia dan Malaysia, Owi dan Butet memang selama ini sudah kerap memenangi turnamen-turnamen kelas Super Series Premier. Salah satunya 3 kali berturut-turut menjadi juara All England tahun 2012, 13, 14. Kemudian tahun ini juga sudah merebut gelar Malaysia Super Series Premier, sementara Goh Liu Ying dan Chan Peng Son hanya merebut gelar di Selandia Baru, itu pun kelasnya cuma kelas Grand Prix Gold. Itu membedakan bahwa memang prestasi yang dicatatkan oleh Owi Butet dengan Chan Peng Son dan Goh Liu Ying memang ya sedikit timpang ya. Kemudian dari sisi rekor pertemuan, inilah pertemuan yang ke-10 setelah sebelumnya 8-1 untuk kemenangan pasangan Indonesia. Pertemuan terakhir terjadi di penyisihan grup C, ketika itu Owi dan Butet bisa mengalahkan Chan Peng Son dan Goh Liu Ying dengan 21-15 dan 21-11. Itu membuktikan bahwa dari rekor pertemuan, dari data prestasi, kemudian dari catatan ranking dunia, memang pasangan Indonesia ini lebih unggul. Tapi semua itu baru catatan di atas kertas. Hari ini mereka bertanding, tentu ceritanya berbeda, tapi kita berharap Owi dan Butet bisa menuntaskan tugasnya merebut medali emas untuk kontingen Indonesia. Ya, kita sudah menyaksikan bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Owi dan juga Butet dari fase grup sampai juga akhirnya masuk ke fase quarter final, semifinal, dan akhirnya juga fase final. Memang penampilan dari Owi Butet boleh dikatakan sangat menjanjikan sekali, Mbak Susi. Ya, betul sekali. Dari penampilan di Olimpiade ini, sepertinya memang Owi dan Butet berada dalam puncak peak ya, dalam peak performance, dan juga memang dari segi permainan betul-betul bisa keluar, bisa tenang, dan memang mungkin dari persiapan Owi Butet itu memang fokus untuk Olimpiade. Tentu ini juga membawa pengaruh yang sangat positif sekali, di mana dari babak awal sampai babak final mungkin Owi Butet tidak mengalami kesulitan ya, di mana selalu menang dalam 2 set.
Dan ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya kelas dari Owi dan Butet sebetulnya ada di atas. Dan dari hasil pertandingan yang sudah didapat oleh Owi dan Butet, tentunya ini juga mencerminkan bahwa Owi dan Butet adalah salah satu ganda campuran terkuat di dunia. Sehingga dengan sepantasnya Owi dan Butet masuk di final ini. Cuman yang menjadi satu catatan mungkin buat saya, jangan sampai Owi dan Butet ini menjadikan posisi di atas ini menjadi beban atau mungkin ketakutan, menjadi tegang. Karena ini sangat berdampak sekali. Kita ada beberapa contoh bahwa di Olimpiade ini sangat-sangat jahat sekali, karena di ganda putra itu terjadi macam-macam, terjadi mungkin unggulan-unggulan yang tidak diunggulkan itu bisa mengalahkan unggulan-unggulan yang rankingnya di atas. Jadi kita harapkan Owi Butet bersikap tenang, jangan berpikir kemenangan kemarin, tapi tetap fokus di pertandingan yang akan dihadapi. Itu dia. Nanti juga saya akan banyak bertanya soal apa saja yang terjadi di pertandingan semifinal nanti sama Bung Broto. Dan juga buat anda pemirsa, jangan kemana-mana, karena kita akan kembali lagi dengan momen emas badminton 2016 setelah pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih terus bersama kami di Momen Emas Badminton 2016 yang dipersembahkan oleh Extra Joss, Laki Tanding, kalau sebanding Laki Fearless. Kita masih menunggu bagaimana pertandingan di ganda campuran di partai final ini, di mana mempertemukan antara Tontowi Ahmad dan Lina Nasir menghadapi Chan Penson dan juga Go Liying. Lalu juga kita bicara lagi di sini dari partai semifinal yang sudah kita saksikan, tentunya Bung Broto, itu merupakan partai yang boleh dikatakan partai paling berat yang dialami, karena yang dikalahkan adalah peringkat 1 dunia. Benar, partai kemarin ya, partai semifinal adalah ibaratnya Owi Butet harus mendaki gunung ya. Salah satu puncaknya yaitu Sang dan Seoul Yunle sudah bisa dikalahkan dengan straight game ya, 21-16 dan 21-15. Tentu sebuah pencapaian yang apik, sebuah usaha yang maksimal, meskipun dari rekor pertemuan sebelumnya kan jauh sekali ya, 5-13 tentu itu berbeda sekali, namun apalah artinya sebuah rekor. Akhirnya Owi dan Butet bisa menuntaskan tugas dengan baik, lolos ke semifinal dengan mengalahkan salah satu sang juara bertahan, peraih medali emas di ajang Olimpiade di London tahun 2012. Di semifinal, Sang Nanjao Julian adalah ganda terbaik saat ini. Itu saya kira sebuah tiket awal menurut saya untuk bisa lolos maju ke final, dan inilah saat yang terbaik bagi Owi dan Butet untuk menuntaskan tugasnya, menuntaskan mimpi-mimpi besar ya, terutama bagi Butet ya. Tahun 2008 sudah dia lolos ke final di ajang Olimpiade berpasangan dengan Nova Widianto. Sayang di final dia kalahkan oleh pasangan Korea Lee Yong-dae dan Lee Hyo-jung. Kemudian 4 tahun yang lalu sebenarnya sudah lolos ke semifinal, dikalahkan oleh Su Chen dan Ma Jin. Di dalam perebutan medali perunggu juga gagal menampilkan performa terbaik, sepertinya terlalu kepikiran dengan kegagalan lolos ke final itu ketika dikalahkan oleh Joachim Wiesner dan Christina Pedersen. Inilah kesempatan terbaik, inilah partai puncak, inilah kesempatan, inilah momen yang emas bagi Owi dan Butet untuk menuntaskan tugasnya merebut medali emas. Apalagi Indonesia, negara yang kita cintai, lagi merayakan hari kemerdekaan ke-71. Saya kira inilah kado terbaik, medali emas Olimpiade. Ya, kita mengharapkan semuanya juga seperti itu. Dan juga satu hal lagi yang pasti harus dilakukan oleh Owi dan Butet adalah bagaimana mereka harus fokus dengan pertandingan ini. Dan saya juga selalu bertanya-tanya, saya juga selalu curious gitu ya, pengen tahu dengan apa yang dirasakan oleh Owi dan Butet. Dan saya juga yakin masyarakat pecinta bulu tangkis di seluruh Indonesia juga bertanya, kira-kira dalam kondisi seperti ini nih, apa saja ya yang dirasakan oleh Owi dan Butet? Mungkin juga seperti yang tadi kita tanya Mbak Susi sendiri. Apakah grogi? Apakah mereka juga harus lebih tenang? Apakah saat ini kalau pemain ingin tampil di final ini, apa saja sebenarnya yang terjadi, Mbak Susi? Iya, pastinya saat ini mungkin Owi dan Butet sedang melakukan pemanasan, dan tentunya ketegangan pasti menyelimuti kedua pasangan ini. Dan itu memang sepertinya memang hal yang biasa, karena pada saat mau bertanding pasti seorang pemain akan mengalami satu ketegangan. Tegang berarti bukan berarti hilang fokus. Kalau Mbak Susi dulu tegang, apa yang dilakukan ketika sudah dalam kondisi tegang menghadapi partai final tahun 92? Iya, yang pasti akan bolak-balik ke toilet. Selain mungkin ya langsung konsentrasi atau menghafal, atau mungkin membuat strategi nanti mau main apa ya, seperti itu. Yang pasti dengan satu ketegangan biasanya masing-masing punya kebiasaan sendiri-sendiri. Kalau saya lebih banyak mungkin ke toilet bolak-balik sambil nunggu pertandingan. Tapi kalau dalam kondisi yang seperti ini, pelatih ngasih instruksi masih masuk nggak? Atau saking sudah tegangnya sebenarnya udah nggak tahu juga? Biasanya kalau pelatih pada saat mungkin awal-awal, karena untuk mengurangi ketegangan biasa nggak terlalu banyak kasih instruksi, paling ngasih masukan-ngasihan untuk menenangkan. Oke, nggak apa-apa, semangat bisa, dan pokoknya fokus aja, lihat aja lapangan seperti apa,
lalu angin, atau mungkin ngasih masukan-masukan yang bukan secara teknik. Nah, pada saat mungkin di lapangan, itu ya akan memberi masukan secara tekniknya. Jadi pada saat sebelum pertandingan biasanya pelatih tidak secara khusus ya mengatakan apa planning segala macam, enggak seperti Oke, itu dia bagaimana pengalaman ya yang dirasakan oleh Susi Susanti ketika tampil di final tahun 1992. Kita masih akan terus balik dan juga berbicara tentang momen emas badminton 2016 ini setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, masih terus bersama kami di Momen Emas Badminton 2016. Dan saat ini memang di Rio Centro Pavilion masih dilangsungkan pertandingan, yaitu antara tunggal putra dari Denmark menghadapi tunggal putra dari Inggris Raya. Dan kita masih akan menunggu untuk bisa menyaksikan bagaimana Owi dan Butet menghadapi pasangan dari Malaysia. Lalu kalau kita juga sekarang melihat rekor, Indonesia sudah pernah mendapatkan 6 medali emas dari cabang bulu tangkis ya. Ada 2 tunggal putra atau 3 tunggal, 2 tunggal putra, 1 tunggal putri, dan sisanya adalah ganda, Bung Broto. Ya, kalau kita mengacara sejarah ya, kita pertama kali ketika cabang bulu tangkis ditandingkan di ajang Olimpiade, kita tahu bahwa Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma sukses merebut medali emas di Barcelona tahun 92. Kemudian 4 tahun berikutnya di Olimpiade Atlanta, ketika itu pasangan Ricky Subagja dan Reksi Mainaki yang naik podium juara dengan kalungan medali emas. 4 tahun berikutnya di Sydney pasangan ganda lagi, Chandra Wijaya dan Tony Gunawan sukses merebut medali emas di Olimpiade Sydney. Kemudian 4 tahun berikutnya di ajang Olimpiade Athena, ketika itu sang tunggal pemain paling flamboyan yaitu Taufik Hidayat sukses merebut medali emas. Dan terakhir di Olimpiade Beijing tahun 2008, pasangan ganda putra kembali Marcus Kido dan Hendra Setiawan sukses mengalungkan medali emas bagi kontingen Indonesia. Itulah catatan prestasi medali emas yang direbut pemain-pemain Indonesia di kancah Olimpiade, dari Olimpiade Barcelona sampai terakhir Olimpiade Beijing 2008. Ya, dan juga pemirsa, kita langsung saja menuju ke Rio Centro Pavilion untuk menyaksikan pertandingan yang saat ini memang tengah berlangsung, itu pertandingan tunggal putra atau tunggal putra Denmark menghadapi tunggal putra dari Inggris Raya. Akan kita lihat saat ini. Ya pemirsa, saat ini memang di Rio Centro Pavilion tengah berlangsung tunggal putra yang saat ini kita lihat bagaimana match point. Viktor Axelsen saat ini unggul dengan 20-15 dan tampaknya keluar, dan saat ini menjadi skor adalah 16-20. Kalau kita lihat bagaimana tunggal dari Inggris Raya yaitu Rajiv Osip saat ini tengah berusaha untuk mengejar ketertinggalannya setelah sempat menyerah di game pertama. Kita lihat bagaimana Viktor Axelsen berusaha untuk menaruh lob dan saat ini coba dilakukan. Kembali kita lihat bagaimana Rajiv Osip. Smash yang kali ini dilepaskan dan 2 kali smash dilakukan tadi oleh Viktor Axelsen. Dibalas tadi penempatan yang juga dilakukan oleh Rajiv Osip. Dan gagal kita saksikan. Ini menjadi kemenangan bagi Viktor Axelsen. Bisa kita saksikan pemirsa bagaimana di quarter final ini dalam tunggal putra di Olimpiade Rio 2016. Viktor Axelsen berhasil memenangkan straight game dan juga menaklukkan Rajiv Osip. Dan ini membuat ia lolos ke semifinal. Benar, dari cabang bulu tangkis di nomor tunggal putra akan meloloskan Viktor Axelsen, wakilnya Denmark akan bertemu dengan Chen Long dari Tiongkok. Sementara di paruh yang lain, unggulan nomor 1 Lee Chong-wei dari Malaysia akan berjibaku melawan Lin Dan dari Tiongkok. Sebuah pertandingan yang layak ditunggu-tunggu karena di 2 Olimpiade sebelumnya, di final di Beijing maupun di London, Chong-wei takluk kepada Lin Dan.
Ya, kalau kita saksikan Rajiv Osef ini adalah pemain yang menaklukkan tunggal putra Indonesia yaitu Tommy Sugiarto di babak per-8 final. Dan ini kembali kita lihat bagaimana penempatan-penempatan yang dilakukan oleh Viktor Axelsen dan akhirnya gagal tadi menyeberangi net Rajiv Osef. Dan ini membuat Viktor Axelsen lolos ke semifinal. Dan juga di semifinal nanti kalau kita lihat akan menghadapi Chen Long dan menjadi lawan yang cukup berat tentunya. Selain juga nanti ada partai semifinal lainnya di mana bertemu antara Lee Chong-wei dan juga Lin Dan. Dan ini 4 tunggal yang saat ini memang akan tampil habis-habisan untuk memperebutkan medali emas di tunggal putra. Sementara ini pemirsa, kita juga akan menuju ke momen emas badminton 2016 di mana akan sama-sama kita saksikan harapan Indonesia, ganda campuran Indonesia yang saat ini berusaha untuk memberikan kado terbaik kepada kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di malam hari ini, yaitu ganda campuran Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir yang akan menghadapi ganda campuran dari Malaysia Chang Penson dan juga Go Liu Ying. Sementara kalau kita saksikan di sini bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Viktor Axelsen yang juga sudah mampu mengantarkan dan juga membawa Denmark menjadi juara di Piala Thomas, dan kali ini ia juga sudah mulai tampil luar biasa dalam individual, yaitu lolos ke semifinal dari Olimpiade Rio 2016. Walaupun nanti di semifinal akan menghadapi lawan yang kuat, yaitu Chen Long, unggulan dari Tiongkok. Ya, kalau kita lihat di sini memang bagaimana Viktor Axelsen dengan postur tubuhnya yang begitu menjulang, memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam melakukan drive ataupun juga melakukan smash. Ya, betul sekali. Memang Peter ini, Axelsen ini betul-betul satu pemain muda yang cukup menonjol, khususnya di Eropa ya, di mana memang terlihat pada saat di Thomas Cup sendiri mengalahkan Tommy, lalu juga di beberapa pertandingan pernah mengalahkan Lin Dan. Dia merupakan salah satu pemain harapan dari Denmark sendiri untuk bisa merebut medali di Olimpiade ini. Tentunya besok akan melawan Chen Long, akan terjadi pertandingan yang seru karena beberapa kali pertandingan Peter Axelsen juga pernah saling mengalahkan dengan Chen Long sendiri. Ya, kita saksikan tadi bagaimana bagan yang mempertemukan Viktor Axelsen menghadapi Chen Long. Sedangkan di bagan sisi lainnya, yaitu mempertemukan antara Lin Dan dan juga Lee Chong-wei untuk bisa tampil di semifinal. Dan ini dia kita saksikan pemirsa bagaimana gold medal match dalam mixed doubles atau juga ganda campuran. Lagi-lagi kita saksikan bagaimana Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir di malam hari ini akan menghadapi pasangan dari Malaysia Chan Penson dan juga Go Liu Ying. Kalau kita saksikan, ini merupakan bagian di semifinal di mana pasangan Indonesia Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir menaklukkan unggulan pertama Zhang Nan dan juga Zhou Yunlei. Sedangkan pasangan Chan Penson dan juga Go Liu Ying di semifinal menaklukkan ganda dari Tiongkok yaitu Su Shen dan juga Ma Jin. Kita saksikan ini dia harapan Indonesia yang mendapatkan aplaus dari para penonton, dan juga kita lihat ada kontingen atau juga ketua kontingen Indonesia dan juga ada Taufik Hidayat kita saksikan sebagai salah satu Olimpian dan juga berhasil memberikan medali emas kepada Indonesia di Athena 2004. Harapan saat ini seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia bertuju tentunya kepada Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir lagi-lagi menjadi semangat yang luar biasa, semangat proklamasi yang juga terjadi di hari ini dalam hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 menghadapi rekan serumpun yaitu Malaysia yang saat ini juga didukung oleh para penontonnya di Rio Centro Pavilion. Dan akan kita lihat bagaimana secara peringkat pasangan Indonesia lebih baik daripada pasangan Malaysia. Tetapi semuanya akan kita tunggu dalam pertandingan ini. Dan juga kita memang berharap lagi-lagi ketenangan dan juga fokus dari pasangan Indonesia untuk bisa menampilkan yang terbaiknya bisa dilakukan di malam hari ini. Dan juga bisa mempersembahkan medali emas, satu-satunya medali emas yang bisa dicapai oleh Indonesia di Olimpiade Rio 2016. Ya, inilah peluang terbaik bagi Owi dan Butet yang bisa menuntaskan tugasnya merebut medali emas, medali yang ditunggu-tunggu oleh kontingen Indonesia. Karena sejauh ini Indonesia baru sukses merebut 2 medali perak yang didapat dari cabang angkat besi. Inilah tambahan medali emas yang begitu dinanti-nantikan, apalagi saat Indonesia tengah merayakan kemerdekaan ke-71. Inilah kesempatan terbaik bagi Owi dan Butet memberikan kado terbaik,
memberikan emas bagi pasangan, bagi kontingen Indonesia, juga sekaligus menuntaskan dahaga dari Liliana Natsir setelah sebelumnya hanya medali perak yang didapat di ajang Olimpiade Beijing bersama Nova Widianto. Inilah peluang terbaik, inilah kesempatan terbaik, inilah peluang Indonesia untuk bisa merebut medali emas. Ya, Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir, jutaan mata, jutaan pencinta bulu tangkis, jutaan rakyat Indonesia, semuanya harapannya hari ini tertuju di sini, di malam hari ini, di Rio Centro Pavilion terhadap Liliana Natsir dan juga Tontowi Ahmad. Ya, pastinya doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia kita harapkan sekali agar bisa Liliana dan Tontowi ini bisa meraih sukses, dan tentunya ini menjadi mungkin kesempatan terakhir untuk Liliana untuk bisa tampil dan juga untuk bisa memberikan yang terbaik. Kesempatan tidak datang dua kali, ini kesempatan emas. Tentunya kita harapkan Liliana bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan tentunya juga untuk Owi juga saya harapkan juga bisa lebih tenang ya, karena memang di beberapa pertandingan kalau Owi bisa tenang, tentunya permainan akan berlangsung dengan baik sekali. Ya, sebentar ini adalah Go Liu Ying yang juga akan berpasangan dengan Chang Penson yang juga lolos dari grup yang sama sebenarnya dari Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir. Dan sekali lagi ini merupakan pertemuan kedua mereka di Olimpiade Rio 2016, di mana di fase yang memang bisa kita saksikan ini akan membuat pertarungan ini juga akan sama-sama untuk bisa meraih medali emas bagi kontingen dari Malaysia ataupun juga Indonesia. Dan juga ini adalah perjalanan yang dilakukan oleh Chang Penson dan juga Go Liu Ying. Kita lihat di grup C, mereka menderita kekalahan straight game dari pasangan Indonesia, yaitu Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir. Dan kita berharap, kita juga tentunya berdoa dari seluruh rakyat Indonesia di malam hari ini, berdoa untuk memberikan penampilan yang terbaik agar pasangan Indonesia di malam hari ini, Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir, bisa tampil lepas, tampil dengan kemampuan terbaiknya, dan sekali lagi mempersembahkan emas sebagai kado terbaik untuk Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-30 atau 71. Dan ini kalau kita lihat tentunya adalah bagaimana ketenangan memang akan dicoba melalui permainan di awal game. Ya, betul sekali. Memang pada saat penentuan, pada saat kita masuk lapangan, di final ini merupakan penentuan untuk masing-masing pasangan. Dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan konsentrasi. Yang penting bermain safe dulu. Karena pada saat mungkin adaptasi awal-awal, tentunya masing-masing masih beradaptasi, saling menguji kemampuan, dan juga mungkin struk-struk juga agar bisa lebih enak, bisa bermain lebih enak, lebih lepas untuk selanjutnya. Dan kita saksikan ini merupakan game pertama dari gold medal match di ganda campuran Olimpiade Rio 2016. Tanpa kita lihat bagaimana Go Liu Ying, dan tampaknya serve pertama akan dilakukan oleh Liliana Natsir. Pemirsa, sekali lagi kita juga berharap dan juga memberikan doa yang terbaik kepada pasangan ganda campuran Indonesia, Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir, yang akan menghadapi Chang Penson dan juga Go Liu Ying dalam pertandingan malam hari ini. Pertandingan yang menentukan, pertandingan yang boleh dikatakan menjadi waktu terbaik bagi Liliana Natsir untuk menutup bagaimana pencapaiannya selama ini dengan gelar yang belum ia raih, yaitu medali emas di Olimpiade. Kita saksikan pemirsa, Liliana Natsir kali ini serve di game pertama. Sayang sekali pemirsa, poin pertama didapatkan oleh pasangan Malaysia. Ya, betul sekali. Memang agak sedikit di awal-awal ini sepertinya memang Go Liu Ying sendiri sudah sangat siap ya di depan ya, di mana memang serangan-serangan dilancarkan oleh Tontowi Ahmad bisa diblokir, bahkan pengembaliannya bisa mengecoh ya, sehingga Tontowi Ahmad sendiri tidak siap pada saat pengembalian bolanya. Ya, kembali kita saksikan pemirsa. Kali ini serve pasangan Malaysia, Go Liu Ying.
Disambar dengan baik oleh Liliana Natsir, 1-1. Iya, ini senjata-senjata yang menjadi andalan dari Liliana Natsir untuk mencegat bola-bola yang menyeberang di depan net. Dan inilah kesempatan pertama bagi Butet menghasilkan angka. 1-1 saat ini di game pertama. Tontowi Ahmad serve. Lagi-lagi sangat baik Butet menaruh shuttlecock dengan posisi yang baik dan menjadi 2-1 saat ini. Ya, betul sekali, satu blocking yang memang sudah diadaptasi ya, sudah diantisipasi oleh Butet. Betul-betul penguasaan Butet di depan. Netting betul-betul sangat baik sekali. 2-1 saat ini dan Tontowi Ahmad serve untuk Chan Penson. Kesalahan kembali dilakukan oleh Go Liu Ying dan menjauh dengan 2 poin saat ini, 3-1. Iya, awal yang apik ya ditampilkan Owi dan Butet. Mereka terus unggul dalam perolehan angka. Tadi penempatan dari drive dari Owi memang sangat cepat sehingga sulit bagi Go Liu Ying untuk bisa menangkisnya. 3-1 saat ini. Kembali kita saksikan smash juga dari Owi, kali ini tidak bisa dikembalikan tadi oleh Go Liu Ying. Ya, satu pukulan yang betul-betul cukup keras ya yang dilancarkan oleh Owi, dan memang di sini posisi dari Go Liu Ying sendiri memang tidak siap. Sehingga bola keras dari Owi sendiri susah untuk dikembalikan. 4-1 saat ini pemirsa, bagaimana Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir memimpin di game pertama. Permulaan yang sangat baik dipertontonkan oleh pasangan Indonesia. Oh, kali ini terkecoh pasangan Indonesia pemirsa. Kalau kita saksikan tadi bagaimana penempatan yang ada di depan net membuat skor menjadi 2-4. Johnson kali ini akan melakukan serve pemirsa dengan kedudukan tertinggal 2-4 dari pasangan Indonesia, Owi dan juga Butet. Ya, kita lihat bagaimana Butet terus memberikan semangatnya, memberikan motivasinya kepada Owi. Benson serve. Ya, service judge mengatakan foul. Ya, betul sekali. Sepertinya memang servis dari Chan Penson sendiri agak naik ya raketnya, sehingga memang disalahkan oleh servis judge. Liliana Natsir kali ini akan melakukan serve dengan skor 5-2 saat ini Indonesia unggul. Gagal, kembali lagi. Satu margin point atau juga gap point menjadi 6-2 saat ini Indonesia unggul. Ya, ini mungkin momentum yang harus dimanfaatkan betul oleh Owi dan Butet. Dalam catatan saya udah 4 kali pasangan Malaysia ini banyak melakukan kesalahan sendiri. Salah satunya dari smash dari Chan Penson, tidak bisa menyeberang ke bidang permainan pasangan Indonesia. Keuntungan yang harus dimanfaatkan benar pasangan Indonesia ini. Ya, kalau kita lihat memang Indonesia sudah mampu melakukan start dengan begitu baik dan saat ini sudah memimpin dengan skor 6-2. Bagaimana Indonesia juga harus bisa menjaga konsistensi. Dan kali ini adalah Liliana Natsir melakukan serve. Tanggung dan kita saksikan 7-2 saat ini Indonesia unggul atas Malaysia. Ya, betul sekali, satu tekanan yang terus ya dilancarkan oleh Owi dan Butet ini betul-betul sangat baik sekali, dan memang jangan sampai memberi kesempatan sedikit pun pada pasangan Malaysia ini untuk bisa berkembang. Bisa kita saksikan memang berapa kali pasangan Indonesia mencoba memberikan bola-bola yang memang dibuat untuk mereka mengangkat. Dan kembali kita lihat kali ini dan lagi-lagi sebuah drive yang juga baik dari Liliana Natsir membuat 8-2 saat ini skor. Ya, ini tekanan-tekanan yang sepertinya terus membobardir pasangan Malaysia. Wah, keuntungan tadi permainan dari sisi depan Liliana Natsir terus membongkar, menghasilkan angka demi angka sehingga unggul 8-2. Awal yang manis bagi pasangan Indonesia. Dan keluar kembali, sudah tertekan dan ini memang harus dijaga terus oleh pasangan Indonesia. Ya, betul sekali, memang
ini terlihat sekali ya, pasangan Malaysia ini sepertinya juga terburu-buru. Setelah tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh Owi dan Butet, sepertinya mereka juga agak sedikit bingung dan panik ya, sehingga banyak sekali melakukan kesalahan demi kesalahan. Kita berharap sekali pemirsa bagaimana Owi dan juga Butet tetap bisa menjaga tensi permainan seperti ini dan terus mendapatkan poin demi poinnya. Dibiarkan saja tadi oleh Chong Penson dan akhirnya keluar dan saat ini menjadi poin bagi Malaysia. 3-9. Go leading kali ini melakukan serve. Diarahkan untuk Liliana Natsir. Sementara juga para penonton terus memberikan semangat kepada Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir di Rio Centro Pavilion. Dan gagal kembali. Ini paling tidak ada 3 kali kesalahan yang dilakukan oleh pasangan Malaysia di game pertama. Iya, dari poin 10 yang didapatkan Indonesia, diantaranya memang hampir setengah, lebih dari setengah, 6 kali berturut-turut dilakukan kesalahan yang dilakukan entah Goh Liu Ying maupun Chong Penson. Ini sebuah keuntungan bagi Owi dan Butet. Oh, kali ini masuk smash-an yang dilakukan oleh Goh Liu Ying. Ya, betul sekali. Kali ini memang netting-netting yang diperlihatkan oleh Goh Liu Ying menghasilkan 1 poin ya, di mana memang netting yang diberikan di tengah agak sedikit menyulitkan Owi, sehingga pengembaliannya dengan mudah sekali Goh Liu Ying untuk mematikan bola itu sendiri. Sementara ini tampak melakukan serve adalah Chong Penson. Sangat tanggung dan menjadi 11-4 di game pertama. Pasangan Indonesia unggul sementara ini atas pasangan Malaysia. Oke, kalau mainnya gitu tuh ikan tegang. Kita juga tegang. Kita ini ngomong sampai kretot-kretot. Saking udah tegang nih. Wah, ini harusnya video ini yang nobar di belakang nih. Wah. Siap Om Bujok. Om Bujok, saya minta penonton alaynya lebih banyak. (15) Kembali lagi ke Rio Centro Pavilion. Kali ini Liliana Natsir serve. Netting yang kali ini dilakukan oleh Goh Liu Ying mengecoh pasangan Indonesia. Ya, betul sekali. Memang Owi kali ini agak kurang baik ya pengembalian bola, yang dimana pressingnya sudah betul-betul dijaga oleh Goh Liu Ying sendiri, dan kita lihat memang beberapa kali antisipasi dari Goh Liu Ying ini cukup baik ya di depan itu. Ini dia memang sangat menjadi andalan tentunya bagaimana sambaran-sambaran di depan net. Iya, tadi lihat bahwa Owi begitu cepat ya, dia sudah bisa mengantisipasi. Inilah salah satu keuntungan dari Owi yang memiliki smash keras, dia begitu bergerak dengan cepat. Keuntungan bagi pasangan Indonesia, semoga terus dipertahankan momentum ini. 12-5. Tontowi Ahmad kali ini serve. Dibiarkan tadi. Dan menjadi poin bagi pasangan Malaysia, Chong Penson kali ini. Bagaimana 6-12, masih tertinggal 6 poin dari pasangan Indonesia, pemirsa. Peringkat 11 dunia dari Malaysia. Hari ini Chong Penson serve menuju ke Tontowi Ahmad. Dibiarkan lagi-lagi kesalahan yang terjadi. Walaupun juga kalau kita lihat sudah foul terlebih dahulu. Ya, betul sekali. Sepertinya memang Chong Penson ini agak tidak tenang ya pada saat servis ke arah Tontowi, karena beberapa kali memang servisnya selalu diserobot oleh Owi. Sepertinya memang agak tertekan. Dan kali ini 13-6 pemirsa, Liliana Natsir akan melakukan serve ke Goh Liu Ying. Keluar kali ini, bagaimana penempatan yang coba dilakukan tadi oleh Liliana Natsir. Iya, ini penempatan dari Liliana Natsir begitu melebar. Inilah kesalahan
untuk kali ketiga yang dilakukan oleh Owi maupun Butet. Kita berharap bahwa kesalahan-kesalahan seperti ini tidak terjadi lagi. Mengecoh pengalian dilakukan oleh Go Ying, pemirsa. 8-13 saat ini. 2 poin berturut-turut pertama yang bisa didapatkan oleh pasangan Malaysia di game pertama. Mudah-mudahan juga pasangan Indonesia tetap bisa fokus. Dan kali ini Tontowi Ahmad akan menerima serve yang dilakukan oleh Go Ying. Gagal kali ini mengembalikan smash yang tadi dilakukan oleh pasangan Malaysia. 9-13. Ya, betul sekali. Memang 3 poin berturut-turut ya. Pasangan Malaysia ini bisa menghasilkan poin dan di mana memang peran dari Go Ying sendiri sangat terlihat sekali, di mana penempatan atau pancingan-pancingan bola depannya itu betul-betul membuat agak kesulitan untuk pasangan dari Owi dan Butet ini. Kita harapkan Owi dan Butet bisa lebih membatasi dan lebih tenang lagi. Jangan sampai ini akan berlanjut. Betul, kita lihat bagaimana tadi Owi dan Butet juga mencoba menetralisir keadaan yang tertekan dengan melakukan break tadi ya. Iya, sebuah langkah yang tepat dan situ yang diperagakan oleh Owi dan Butet setelah tersusul 3 poin berturut-turut. Akhirnya berturut-turut pasangan Indonesia melakukan smash dan Go Ying melakukan kesalahannya, gagal mengembalikan dan menyangkut di net. Ya, satu serangan yang bertubi-tubi ya yang diperlihatkan oleh Owi dan Butet dan memang mengarah ke Go Ying sendiri. Ini yang membuat betul-betul satu taktik yang cukup baik sekali. Tampak kita saksikan Chen Benson berusaha terus untuk menenangkan Go Ying. Dan kali ini Tontowi Ahmad melakukan serve. Kembali pemirsa, bagaimana Go Ying gagal menyeberangi net dan 15-9 poin didapatkan oleh pasangan Indonesia. Iya, sebuah keuntungan yang harus dimaksimalkan oleh Owi dan Butet setelah Go Ying dalam permainan depan kerap melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Ini harus dimanfaatkan benar oleh Owi dan Butet agar perolehan angka terus menjauh sehingga menjaga kans pasangan Indonesia ini untuk memenangi game pertama. Sempat terjatuh tadi Tontowi Ahmad. Ya, kembali kita lihat service judge juga memberikan tanda bahwa serve yang tadi dilakukan juga sudah foul. Dan kali ini 10-15. Masih memimpin dengan 5 poin pasangan Indonesia atas pasangan Malaysia. Saat-saat yang mendebarkan saat ini memang terjadi di Rio Centro Pavilion. Ragu-ragu kalau kita saksikan tadi Butet untuk melakukan pengembalian. Ya, betul sekali. Satu servis yang agak mengecoh ya, yang diperlihatkan oleh pasangan Malaysia ini membuat Butet memang tidak siap pada saat penerimaan. Ya, tambah kalau kita saksikan Owi tadi sempat melakukan protes karena memang pasangan Malaysia dianggap melakukan foul dan melakukan servis terlalu tinggi dari Chen Benson. Dan kali ini masih memimpin pasangan Indonesia dan skor adalah 11-15. Chen Benson kali ini melakukan serve. Baik sekali, smash dan ditaruh di sebelah kanan bidang permainan Malaysia dan membuat skor 16-11 saat ini. Tontowi Ahmad di giliran hasil unggul atas pasangan Malaysia. Ya, hanya dengan melakukan tekanan, melakukan smash, melakukan ofensif, itulah kans dari Owi dan Butet bisa menambah angka. Itu dilakukan, dibuktikan oleh Owi lewat smash-smash kerasnya, membobardir pasangan dari Malaysia ini, menghasilkan angka kembali. Lila Nasir kali serve. Baik sekali netting yang dilakukan oleh Butet, benar-benar membuat shuttle bergulir di atas net dan juga tidak bisa dikembalikan oleh Go Ying. Ya, Butet sepertinya memang sangat berani sekali ya di depan net ya. Dimana mungkin beberapa kali tadi agak dikuasai oleh Go Ying, kali ini Butet berani untuk beradu net. 17-11.
Dan doa dari masyarakat dan juga rakyat Indonesia sangat dibutuhkan bagi kemenangan Tontowi Ahmad dan juga Butet. Lagi-lagi 18-11 saat ini. Iya, lagi-lagi kita dihibur oleh Owi yang begitu agresif, begitu lapar untuk mendobrak, mendongkel pertahanan wakil Malaysia ini. Angka kali ini 18-11. 3 angka lagi, pasangan Indonesia akan memastikan kemenangan di game pertama. Smash menjelang kali ini dilakukan oleh Chan Penson dan juga masuk menjadi poin 12-18. Ya, satu pengembalian agak kurang akurat ya saya lihat. Bahwa Tontowi memberikan bola sangat tanggung sehingga dengan sangat mudah sekali Chan Penson ini untuk menekan dan men-smash bola itu. 12-18 saat ini pasangan Malaysia kita lihat. Ini tampak berdiskusi untuk melakukan penempatan shuttlecock dan kali ini serve akan dilakukan oleh Go Liu Ying. Poin lagi bagi Indonesia untuk bisa memenangkan game pertama dan menjadikan 19-12 saat ini. Inilah salah satu kelebihan dari Liliana Nasir. Serobotan di sektor depan kerap menghasilkan angka. Dan kali ini serobotannya juga sulit bagi Chan Penson untuk menangkisnya. Owi serve. Kedudukan 19-12. Tanggung kalau kita saksikan tadi pengembalian yang dilakukan oleh pasangan Indonesia. Dan kali ini menjadikan poin ke-13 bagi pasangan Malaysia. Ya, betul sekali. Satu serobotan ya yang dilihat oleh Chan Penson sendiri memang ke arah body. Sehingga memang agak sulit untuk dikembali oleh Owi. Masih bisa menjaga jarak pasangan Indonesia dengan 6 poin. Kita berharap tetap pasangan Indonesia bisa meraih poin demi poinnya. Hanya tertinggal 2 lagi untuk memenangkan game pertama ini dalam final ganda campuran. Dibiarkan. Ya, kita lihat tampak meminta challenge instant review requested dilakukan oleh Go Liu Ying. Akan kita saksikan. Sejauh ini pasangan Indonesia sudah memulai dan juga melakukannya dengan sangat baik di game pertama. Iya, sebuah awal yang bagus ya, awal yang manis ditampilkan oleh Owi dan Butet. Mereka terus memimpin dari awal, memang sempat tertinggal 0-1, namun setelah itu terus memimpin perolehan angka hingga saat ini 19-13, sebuah awal yang manis. Semoga aja berakhir dengan hasil maksimal juga. Ya, keluar pemirsa dan ini menjadikan game point di game pertama. Pasangan Indonesia saat ini unggul. Di mana juga kita saksikan tadi ada Ketua KOI Indonesia Bapak Erick Thohir yang juga memberikan support secara langsung untuk bisa memberikan emas kepada kontingen Indonesia dan juga hadiah sekali lagi kepada kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Game point Liliana Nasir dan juga Tontowi Ahmad di game pertama. Masih masuk kita saksikan belum menyerah pasangan dari Malaysia saat ini menjadi 14-20. Kita lihat bagaimana Go Liu Ying kali ini akan melakukan serve menuju kepada Liliana Nasir. Terus memompa semangat dirinya sendiri. Tadi kita lihat Butet. Dan game pertama dimenangkan oleh pasangan Indonesia. Satu game tersisa untuk bisa meraih medali emas di malam hari ini. Ini kan Nebo kering juga kalah tegang ini. Iya, jangan bangkit aja Malaysia ini. TKI dong.
Ya, kembali pemirsa ke Rio Centro Pavilion. Kita akan segera menyaksikan game kedua dalam gold medal match di ganda campuran Olimpiade Rio 2016. Kita saksikan bagaimana di game pertama pasangan Indonesia memulai dengan sangat baik. Mereka tampil begitu percaya diri, tampil dengan penempatan yang bisa mematikan pasangan Malaysia, dan mereka menutup game pertama tadi dengan skor yang memang juga cukup jauh. Iya, awal yang apik ya, yang ditampilkan Owi dan Butet. Dari awal mereka terus memimpin, tadi sempat di interval, udah unggul 11-4, itu artinya apa? Dengan permainan menyerang, mengurangi kesalahan, kemudian terus menekan, mengantarkan, jadi Owi dan Butet bisa memenangkan pertandingan di game pertama. Awal yang bagus, modal yang apik ya didapatkan oleh Owi dan Butet. Dan baik sekali, game pertama juga dimulai dengan poin yang didapat oleh Owi dan Butet menjadi 1-0. Ya, awal yang baik sekali ya. Setelah di game pertama, Owi dan Butet memenangkan pertandingan dengan terus menekan. Di game kedua pun sepertinya memang strategi yang diterapkan Owi dan Butet betul-betul sangat baik sekali, yaitu mencoba untuk terus menekan dan tidak membiarkan pasangan Malaysia ini untuk berkembang. Memimpin dengan 1-0 saat ini di game pertama atau game kedua. Mengasih melakukan serve tadi. Oh, penempatan di sebenarnya itu sangat baik. Melihat bagaimana ada ruang kosong yang ada di bidang permainan. Ini kan Nebo kering juga kalah tegang ini. Iya, jangan bangkit aja Malaysia ini. PKI dong. Ya, kembali pemirsa ke Rio Centro Pavilion. Kita akan segera menyaksikan game kedua dalam gold medal match di ganda campuran Olimpiade Rio 2016. Kita saksikan bagaimana di game pertama pasangan Indonesia memulai dengan sangat baik. Mereka tampil begitu percaya diri, tampil dengan penempatan yang bisa mematikan pasangan Malaysia, dan mereka menutup game pertama tadi dengan skor yang memang juga cukup jauh. Iya, awal yang apik ya, yang ditampilkan Owi dan Butet. Dari awal mereka terus memimpin, tadi sempat di interval, udah unggul 11-4, itu artinya apa? Dengan permainan menyerang, mengurangi kesalahan, kemudian terus menekan, mengantarkan, jadi Owi dan Butet bisa memenangkan pertandingan di game pertama. Awal yang bagus, modal yang apik ya didapatkan oleh Owi dan Butet. Dan baik sekali, game pertama juga dimulai dengan poin yang didapat oleh Owi dan Butet menjadi 1-0. Ya, awal yang baik sekali ya. Setelah di game pertama, Owi dan Butet memenangkan pertandingan dengan terus menekan. Di game kedua pun sepertinya memang strategi yang diterapkan Owi dan Butet betul-betul sangat baik sekali, yaitu mencoba untuk terus menekan dan tidak membiarkan pasangan Malaysia ini untuk berkembang. Memimpin dengan 1-0 saat ini di game pertama atau game kedua. Mengasih melakukan serve tadi. Oh, penempatan di sebenarnya itu sangat baik. Melihat bagaimana ada ruang kosong yang ada di bidang permainan lawan, tetapi keluar tampaknya. Ya, kita berharap kesalahan sendiri ini bisa
eliminasi dikurangi dari Owi dan Butet, karena setiap kesalahan-kesalahan itu akan membuat rasa percaya diri mereka akan berkurang, dan itu sangat berbahaya dalam partai final ini. Lagi-lagi serobotan, sambaran yang juga kembali dilakukan oleh Butet membuat skor 2-1 saat ini. Ya, satu permainan cukup cantik sekali yang dilakukan oleh Butet ya, di mana Tontowi menyerang dengan kuat di belakang dan Butet betul-betul siap di depan untuk memblokir bahkan mematikan bola yang dikembalikan oleh pasangan Malaysia ini. Doi Ahmad serve. Tampaknya pasangan Indonesia tidak sama sekali membiarkan pasangan Malaysia ini untuk berkembang di game kedua. Ya, kita berharap seperti di game pertama, Owi terus mengamuk, membobardir pasangan Malaysia ini dengan smash kerasnya untuk menghasilkan angka demi angka. Menjauh kali ini pasangan Indonesia dengan 3-1. Tanggung dan langsung saya tadi diserobot oleh pasangan Malaysia. Goh Liu Ying menjadi 2-3. Ya, betul sekali bahwa memang pengembalian bola kali ini Tantowi agak sedikit kurang cermat ya. Dimana memang Goh Liu Ying sendiri menemukan bola silang yang memang tidak diduga oleh Owi sendiri. Masih dalam kondisi tertekan kalau kita saksikan bagaimana dari gerak tubuh yang dilakukan oleh pasangan Malaysia, dan ini menjadi satu keuntungan bagi pasangan Indonesia, harus tetap dijaga. Chang Penson kali ini serve. Kembali Liliana Nasir menyambar dengan smash yang begitu baik. Ya, sebentar kita lihat bagaimana service judge memberikan sedikit. Ya, kalau kita saksikan ini menjadikan poin kembali bagi pasangan Indonesia menjadi 4-2. Kita belum lihat, benar sekali poin bagi pasangan Indonesia menjadi 4-2, dan kali ini Liliana Nasir akan melakukan serve. Terus menjaga konsistensinya, pasangan Indonesia satu menjauh dengan skor 5-2 di game kedua. Ya, kita berharap bahwa tenaga, stamina, dan faktor fisik dari Owi terus terjaga, karena dari game pertama Owi terus menggempur, melakukan smash keras untuk menghasilkan angka. Tentu itu menguras tenaga, menguras stamina-nya, dan kita berharap dengan dukungan doa Owi terus bisa melancarkan smash kerasnya, membongkar pertahanan pasangan Malaysia ini. Gagal kali ini pemirsa, bagaimana smash keras yang dilepaskan tadi oleh Tontowi Ahmad dan menjadikan kedudukan 3-5, masih memimpin pasangan Indonesia. Ya, betul sekali. Sebetulnya memang arah yang Owi lakukan adalah cukup baik ya, yaitu arah tengah. Tapi sayang sekali bolanya agak sedikit mungkin terlalu datar sehingga jatuh justru di posisi lapangan Owi dan Butet sendiri. 3-5 saat ini pemirsa, dan pasangan Malaysia akan melakukan serve. Kita lihat Goh Liu Ying. Dan gagal kembali Goh Liu Ying, menjauh dengan skor 6-3 pasangan Indonesia. Ya, dengan terus memberikan tekanan, saya yakin pasangan Malaysia ini belum menemukan resep terbaik, menemukan resep yang paling jitu untuk bisa meredam permainan cepat, permainan ofensif yang ditampilkan oleh Owi dan Butet. 6-3, dan kali ini serve akan dilakukan oleh Tontowi Ahmad. Gagal kita saksikan pemirsa, dan boleh dibilang game kedua ini jauh lebih ketat dibandingkan dengan game pertama. Ya, betul sekali. Memang pasangan Malaysia ini betul-betul ingin keluar dari tekanan Owi dan Butet ya. Dia berusaha untuk mengubah taktik, dia berusaha untuk mencari cara untuk dia bisa berkembang. Di sini memang dibutuhkan ketenangan dan juga bermain lebih safe ya. Jangan sampai membuat kesalahan sendiri yang justru menguntungkan pasangan Malaysia. Chang Penson kali ini serve.
Baik sekali return service yang dilakukan oleh Tontowi Ahmad dan membuat skor menjadi 7-4. Ya seperti sejak di game pertama ya, setiap Chan Peng Sun melakukan servis ke arah Owi sepertinya sudah ketakutan, sudah ada trauma karena memang return service dari Owi kerap menghasilkan angka. 7-4 saat ini, Lionel Nasir. Dibiarkan saja oleh Tontowi Ahmad dan semakin menjauh menjadi 8-4. Pasangan Indonesia sendiri unggul atas pasangan Malaysia di Rio Centro Pavilion, Rio de Janeiro, Brasil. Ya, betul-betul satu taktik yang cukup baik ya, di mana Owi memvariasikan pukulan tidak hanya dengan keras, tapi juga dengan taktik ada chop dulu, ada smash chop. Sehingga ini juga membuat pasangan Malaysia ini agak sedikit bingung juga ya. Sehingga pengembaliannya banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan dan keluar. Luar kali ini kita saksikan pemirsa, kembalian yang dilakukan oleh Butet dan menjadi 5-8 kembali berjarak 3 poin di game kedua ini. Ya di game kedua ini sepertinya pasangan Indonesia dalam catatan saya sudah 4 kali ya melakukan kesalahan sendiri, berbeda sekali dengan game pertama tadi. Game pertama tadi hanya melakukan 5 kali kesalahan dan ini sudah melakukan 4 kesalahan. Kita berharap bahwa Owi dan Butet segera mengakhiri kesalahan. Dan baik sekali, lagi-lagi return service dari Owi mematikan pasangan Malaysia. Ya betul sekali, kali ini memang Owi terlihat ya. Pada saat penerimaan servis, Owi betul-betul siap. Sehingga memang kedua pasangan Malaysia ini, Goh Liying dan juga Chan Peng Sun sendiri, setiap melakukan servis ada satu ketakutan, ada satu trauma. Sehingga banyak sekali servis-servis itu agak tanggung ya. Dan dengan cepat sekali, dengan mudah Owi untuk bisa menyergap bola itu sendiri. Ya, kita saksikan bagaimana Owi kompres bagian tubuhnya bisa tetap bermain dengan stabilitas yang ia lakukan di game pertama dan juga awal game kedua ini. Mungkin sekali lagi pasangan Indonesia dengan 95 dan kali ini serve akan dilakukan oleh pasangan Indonesia menuju kepada Goh Liying. Gagal dikembalikan, smashan yang dilakukan oleh pasangan Malaysia. Kembali menjaga jarak, tetap pasangan Malaysia tidak mau lebih dari 3 poin menjadi 6-9. Iya, ada mungkin sedikit kesalahan dari Owi tadi, pengembalian agak tanggung ya. Dan itu langsung disergap oleh Chan Peng Sun untuk menghasilkan angka. Ya, kita saksikan bagaimana Lionel Nasir minta tahan dan kali serve harus diulang. Chan Peng Sun. Bukan 6-9 saat ini. Sangat baik sekali pemirsa. Smash yang dilakukan oleh Tontowi Ahmad sama sekali tidak bisa dijangkau oleh pasangan Malaysia. Ya betul sekali, pengembalian bola yang dilakukan oleh Goh Liying sendiri betul-betul tidak baik ya, dimana memang sangat tanggung sehingga Owi dengan mudah dan juga dengan agresif sekali men-smash bola itu dengan keras sekali. Ya, sementara kalau kita lihat bagaimana tadi sempat terjadi adu argumen ya antara Chan Peng Sun dan juga Goh Liying. Ya sepertinya mereka ingin mencari jalan terbaik ya, untuk bisa keluar dari tekanan. Dibiarkan kembali kali ini dan bola keluar 7-10. Masih memimpin pasangan Indonesia. Tapi pasangan Malaysia kali ini kembali menjaga jarak hingga hanya tertinggal 3 poin dari ganda campuran Indonesia. Goh Liying melakukan serve. Gagal kali ini kita saksikan pemirsa, smash keras, jumping smash tadi dilakukan oleh Tontowi Ahmad. Ya, sepertinya memang pasangan Malaysia ini ingin sedikit merubah strategi ya, dengan sedikit memperlambat permainan, tidak mengikuti permainan cepat yang diajak oleh Owi maupun Butet, dan ini menghasilkan angka karena dengan permainan lambung, tinggi dan juga dalam, ini
ada sedikit Owi sedikit memaksakan dan sedikit bernafsu ya. 8-10, Golin serve. Gagal kembali, kita saksikan tadi bagaimana pasangan Malaysia mampu memperpendek jaraknya di game kedua ini menjadi 9-10. Ya, ini kebangkitan pasangan Malaysia ini harus dihentikan. Kita tidak ingin Owi dan Butet terus tersusul dalam perolehan angka. Owi dan Butet harus kembali fokus, kembali konsentrasi, kembali ke bentuk permainan terbaiknya. Setelah tadi sempat unggul jauh 10-7, 10-6. Namun kali ini sempat tersusul karena permainan sedikit mendapat tekanan ya dari lawan. Garden shuttle foul kali ini diminta oleh Liliana Natsir. Sekali lagi di mana di fase grup, di pertemuan grup, pasangan Indonesia Liliana Natsir dan juga Tontowi Ahmad mampu menaklukkan Chang Peng Son dan juga Goh Li Ying dengan strike game. Dan kembali lagi kita juga berharap pasangan Indonesia kembali bisa mengulangi apa yang mereka capai dan juga mereka lakukan di fase grup dan juga menghadirkan medali emas untuk Indonesia. Dan 11 untuk Indonesia dengan 9 untuk Malaysia. Kayaknya kalau tiap minggu gue siaran begini harapan kita. Ya, kembali lagi pemirsa. 11 poin sudah diraih oleh pasangan Indonesia dan tersisa 10 poin lagi untuk bisa mendapatkan medali emas di ganda campuran ini. Sangat baik tipuan drop shot yang dilakukan oleh Tontowi Ahmad menjadikan 12-9 saat ini Indonesia memimpin. Dan juga sekali lagi kalau kita menghitung hanya 9 poin lagi yang tersisa untuk bisa mendapatkan kado terbaik bagi bangsa Indonesia, medali emas di Olimpiade Rio 2016. Iya, hanya salah satu strategi taktik yang kita harapkan memang terus ditampilkan oleh Owi dan Butet. Kali ini variasi serangan dari Owi begitu menghasilkan angka lewat pukulan tipuan, tidak lewat pukulan smash keras, namun dengan penempatan bola halus sudah cukup menghasilkan angka. Menyangkut di net kali ini pengembalian dilakukan oleh Liliana Natsir. Ya, betul sekali, memang sergapan yang diperlihatkan oleh pasangan Malaysia ini cukup cepat ya, sehingga memang Liliana tidak siap pada saat posisi bertahan. 10-12 saat ini, game kedua dalam gold medal match di Olimpiade Rio 2016. Pertemukan dua pasangan asal Asia, Malaysia dan juga Indonesia. Dan kali ini serve akan dilakukan oleh Chang Peng Son. Kembali kita lihat berkali-kali Chang Peng Son selalu gagal dalam memberikan servis untuk Tontowi Ahmad. Iya, saya kira sampai itu sudah Jerry ya, sudah tidak mendapatkan resep yang terbaik untuk bisa melakukan servis untuk mengecoh Owi yang kali ini return service-nya memang begitu sempurna, kerap menghasilkan angka, entah itu servis dari Goh Li Ying maupun Chang Peng Son. Liliana Natsir melakukan serve di kedudukan 13-10 untuk Indonesia. Kembali berada di antara Goh Liu Ying dan juga Chang Peng Son. Tontowi Ahmad dengan rambut merahnya yang kita harapkan menjadi rambut emas di malam hari ini untuk Indonesia. Ya, memang satu serangan yang betul-betul sangat baik sekali ya diperoleh oleh Owi, di mana memang bola tanggung tidak disia-siakan dengan smashan yang cukup keras ke arah tengah yang memang sulit untuk dikembalikan oleh kedua pasangan Malaysia ini.
Dan lagi-lagi menjadikan poin bagi Indonesia. Semakin memanah, semakin mendebarkan seluruh rakyat Indonesia. Pastinya berdoa untuk penampilan terbaik Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir yang menyisakan 6 poin lagi di game kedua ini. Iya, gebrakan, semesan, kemudian pukulan keras dari Owi kerap menghasilkan angka. Dan kita berharap taktik dan strategi ini terus dilakukan Owi dan Butet sehingga menghasilkan angka demi angka untuk menghasilkan medali emas bagi kontingen Indonesia. Baik sekali pemirsa. Lagi-lagi bagaimana Owi on fire di malam hari ini. Smash-nya, return service-nya, ketenangannya benar-benar membuat Indonesia saat ini unggul dengan skor 16-10. Ya, suatu permainan yang luar biasa sekali hari ini. Tontowi betul-betul sempurna ya, di mana serangan-serangan yang terus bertubi-tubi dan variasi pukulan yang terus dilancarkan oleh Owi dan Butet ini banyak sekali menghasilkan poin, dan ini harus terus dipertahankan sehingga akhir pertandingan. 5 poin lagi, 5 poin yang bisa menjadikan Indonesia luar biasa di malam hari ini, di mana kita akan bisa mendengarkan lagu bangsa Indonesia Raya berkumandang di Rio Centro Pavilion. Iya, inilah kesempatan terbaik bagi Owi dan Butet untuk menuntaskan tugasnya dengan merebut medali emas. Namun sebelum itu, mereka harus terus konsisten, jangan sampai lengah, mereka tetap fokus, menjaga konsentrasi, jangan banyak melakukan kesalahan sendiri. Saya kira hanya itulah yang bisa dilakukan Owi dan Butet dengan taktik dan strategi yang begitu apik yang diperagakan di partai final ini sudah mengantarkan Owi dan Butet unggul. Sayang sekali kali ini pemirsa bagaimana smash keras dilepaskan tadi oleh Tontowi Ahmad menyangkut menjadikan skor 11-16. Ya, satu pukulan yang kalau saya lihat betul-betul bahwa ingin terlalu tajam ya. Owi pada saat ini memang cukup baik sekali serangan-serangan. Kali ini agak sedikit bernafsu, ingin terlalu tajam dan ingin cepat mematikan lawan. Bullying serve. Dibiarkan saja 17-11 pasangan Indonesia semakin mendekati angka 21, semakin mendekati kalungan medali emas, semakin mendekati hadiah lagi-lagi untuk kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 tahun. Ya, ini sepertinya tidak hanya di sentro di Rio sana yang bergemuruh. Saya kira warga masyarakat di kota Subuh, di Banyumas tempat Owi lahir, saya juga memberikan dukungan agar sang pahlawan ini bisa menuntaskan tugasnya merebut medali emas. Ya, challenge diminta oleh pasangan Indonesia di mana instant review akan segera kita lihat bagaimana tadi penempatan yang dilakukan oleh Chan Penson. Kalau kita lihat dalam tayangan lambat, tampaknya memang tipis berada di posisi ujung garis dari bidang permainan Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir. Tapi secara lengkap akan kita lihat dalam instant review. Ya, benar sekali, masih masuk. Dan ini harus dalam kondisi unggul, berarti adalah kuncinya bersabar bermain. Tetap sabar, tidak terburu-buru. Ya, betul sekali bahwa satu poin yang diraih oleh pasangan Malaysia ini jangan mempengaruhi konsentrasi dan juga mempengaruhi permainan dari Owi dan Butet. 11-17 hari ini, pasangan Malaysia tertinggal dari pasangan Indonesia dan akan melakukan serve. Chan Penson dibiarkan saja tadi oleh Liliana Natsir. Poin-poin krusial 18 saat ini pasangan Indonesia. Dan itu juga kalau kita lihat tegang wajah dari pelatih Richard Mainaki, berharap anak asuhnya juga mempersembahkan satu-satunya medali emas di Olimpiade Rio 2016. Ya, sejak Olimpiade Sydney tahun 2000, sang anak buah saat itu Titus Gaminarti gagal merebut medali emas, dan kali ini kesempatan bagi Owi dan Butet untuk keluar pemirsa. 19-12 mendekati emas, mendekati kebanggaan rakyat Indonesia Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir di malam hari ini.
Ya, tentu kita tidak sabar ya untuk menunggu 2 poin yang terakhir yang didapat Owi dan Butet untuk mengantarkan pasangan nomor 3 dunia untuk merebut medali emas bagi kontingen Indonesia sekaligus kado terbaik bagi kemerdekaan RI yang ke-71. 1 poin lagi, match point. Tontowi Ahmad saat ini bersama Liliana Natsir unggul dengan 20-11. Akankah Indonesia mendapatkan medali emas pertama dan satu-satunya di Olimpiade Rio 2016? Di kesempatan malam hari ini, seluruh doa dari masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia akan memuluskan jalan pasangan Indonesia ini untuk bisa mempersembahkan kado terbaik di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Ya, biasa pemirsa, medali emas dipersembahkan oleh Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Kado yang luar biasa, kado yang membuat bangga seluruh rakyat Indonesia di malam hari ini, yang membuat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Rio Centro Pavilion. Satu-satunya emas, satu-satunya kebanggaan dan luar biasa. Dan kembali bisa kita lihat tradisi emas Olimpiade dari bulu tangkis bisa dilakukan dan diteruskan oleh pasangan Indonesia Liliana Natsir dan juga Tontowi Ahmad yang sempat terputus di tahun 2012. Ya, inilah kesempatan terbaik, inilah momen emas yang kita tunggu-tunggu. Setelah tahun 2012 kita gagal di Olimpiade London, di Olimpiade Rio ada wakil Indonesia Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir yang setelah 4 tahun lalu gagal untuk merebut medali di ajang Olimpiade London, kali ini menuntaskan tugasnya dengan merebut medali emas. Sebuah kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia yang tengah merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Kado yang sangat manis bagi Indonesia. Tahun 1992 dibuka oleh Alan Budi Kusuma dan juga Susi Susanti. Dilanjutkan tahun 1996 di Atlanta oleh Ricky Subagja dan juga Rexy Mainaki. Lalu pada tahun 2000 di Sydney, Tony dan juga Chandra meneruskannya. Lalu di tahun 2004, Taufik Hidayat dan juga hadir malam hari ini di Rio Centro memperpanjang rekor tradisi emas Indonesia. Dan pada tahun 2008, pasangan Indonesia Hendra dan juga Margit Skido kembali merasakan bagaimana bisa memberikan medali emas bagi Indonesia. 2012 di mana Olimpiade London Indonesia gagal meraih medali emas dari cabang bulu tangkis, dan kali ini malam hari ini tepat sekali lagi dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, teriakan yang dipertontonkan oleh Liliana Natsir dan juga smash yang dilakukan oleh Tontowi Ahmad, perjuangan yang dilakukan oleh pelatih Richard Mainaki membuat bangga seluruh rakyat Indonesia dengan kalungan medali emas yang akan kita saksikan. Sebuah tradisi yang kembali diperpanjang, sebuah tradisi yang kembali dilakukan, sebuah kebanggaan yang kembali hadir untuk rakyat Indonesia dan juga buat bangsa Indonesia. Medali emas di Olimpiade Rio 2016. Ya, satu kebanggaan yang luar biasa yang sudah diperlihatkan oleh Tontowi dan Liliana setelah menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Inilah emas, tradisi emas yang terus berlanjut dari cabang olahraga bulu tangkis. Tentunya ini menjadi satu kado untuk hari kemerdekaan yang ke-71 untuk Republik Indonesia. Match statistik yang terjadi di game pertama dan juga game kedua memang memperlihatkan bagaimana seperti yang sudah kita bicarakan tadi, sejak fase grup, lalu juga memasuki quarter final, semifinal, sampai akhirnya partai yang puncak ini dalam gold medal match, di mana pasangan Indonesia Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir tampil begitu konsisten, tampil begitu baik, dan memang luar biasa. Mereka tidak kehilangan atau juga kehilangan yang namanya game dalam penampilan-penampilan mereka. Iya, ini sebuah penampilan yang begitu sempurna dari Owi dan Butet. Dari awal hingga partai final hingga menghasilkan medali emas ini. Penampilan Owi dan Butet dari babak penyisihan grup, kemudian di babak perempat final, semifinal hingga final, menghasilkan tidak ada lawan-lawan yang mampu menandingi dia hingga memaksakan pertandingan ini berlangsung 3 game. Sebuah kado terbaik, sebuah prestasi terbaik. Saya kira inilah penampilan emas, penampilan puncak dari Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir sehingga merebut medali emas, medali yang begitu didambakan sejak 4 tahun lalu di Olimpiade London, kali ini terbayar lunas. Selamat buat Owi dan Butet. Ya pemirsa, kita akan menyaksikan nanti penyerahan medali emas, tapi setelah pesan-pesan berikut ini.
Saat ini mereka bisa tersenyum dan juga bisa memberikan kebanggaan yang sekali lagi sangat-sangat dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia. Senyuman yang juga bisa menghasilkan medali emas di Olimpiade Rio 2016. Kalau kita saksikan, ada Zhang Nan dan juga Zhou Yunlei yang mendapatkan medali perunggu di ganda campuran cabang olahraga bulu tangkis Olimpiade Rio 2016. Lalu juga ada Chan Penson dan juga Go Liuying yang juga tampil menjadi peraih medali perak. Dan pastinya pasangan kebanggaan Indonesia, pasangan emas, yaitu Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir, yang akan memberikan sebuah hal yang sangat luar biasa sekali lagi. Kado yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia, yaitu adalah kado yang paling istimewa yang bisa kita terima di hari ini. Medali emas dalam Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Dengan medali emas yang ke-7 dalam Olimpiade yang sudah dilakukan dan diikuti oleh Indonesia. Ya, sebuah prestasi yang tentu sangat fenomenal ya. Sulit, sebuah prestasi yang sangat bersejarah bagi kontingen Indonesia, terutama bagi tim bulu tangkis Indonesia. Sehingga ada Owi dan Butet yang kali ini mempersembahkan medali emas bagi kontingen Indonesia. Setelah sebelumnya ada Susi Susanti Alan, Ricky Rexi, Chandra Tony, Taufik Hidayat, ada Marcus Kido dan Hendra Setiawan. Kali ini ada Owi dan Butet. Ya, sebentar kita saksikan tadi bagaimana Paul Hoyer, Erik Larsen, mantan pemain dari Denmark yang saat ini menjabat sebagai presiden dari BWF. Ya, kembali kita lihat Zhang Nan dan juga Zhou Yunlei, pasangan yang ditaklukkan oleh Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir di semifinal. Pasangan asal Tiongkok, peringkat 1 dunia, yang harus puas hanya mendapatkan medali perunggu di Olimpiade Rio 2016. Kita saksikan bagaimana Zhou Yunlei yang juga sebenarnya adalah juara bertahan, bersama dengan Zhang Nan, dan kali ini harus puas hanya tampil sebagai medali perunggu yang ia dapatkan. Dan juga kita lihat bagaimana cenderamata yang diberikan oleh Paul Erik Hoyer Larsen, presiden BWF. Ya, Paul Erik sendiri sangat peraih medali emas di nomor tunggal putra di Olimpiade Atlanta tahun 96. Ketika itu di final mengalahkan Dong Jiong. Dong Jiong sendiri sebelumnya di semifinal mengalahkan Rashid Siddiq, sementara Paul Erik Hoyer Larsen di semifinal mengalahkan jagoan Indonesia Haryanto Ardi. Dan kali ini untuk medali perak ganda campuran dari Olimpiade Rio 2016 akan diberikan kepada Chang Pensun dan juga Go Liuying dari Malaysia, pasangan peringkat 11 dunia saat ini. Ya. Sementara Malaysia masih menempatkan salah satu wakilnya di ganda putra, Kofi Sen dan Tan Lee Kiong yang lolos ke final, dan salah satu andalannya Lee Chong Wei yang masih berlaga di babak semifinal bertemu Lindan. Tentu negeri jiran masih bisa mengharapkan medali emas berikutnya. Mari kita saksikan yang akan diberikan. Dan juga inilah dia saat yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Saat yang ditunggu-tunggu bagaimana pengalungan medali emas untuk pasangan emas, pasangan juara Olimpiade asal Indonesia, yaitu Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir, yang akan naik ke atas podium untuk bisa merasakan apa yang pernah dirasakan oleh Susi Susanti tahun 1992 di Barcelona, Spanyol, meraih medali emas bergandengan. Dan kita lihat bagaimana perjuangan dari dua anak bangsa Indonesia yang memberikan kado terbaik dalam Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Sebuah kado menjadi juara Olimpiade Rio 2016. Kado yang hanya bisa dilakukan sejauh ini oleh 7 dari atlet-atlet Indonesia, baik dari tunggal ataupun juga ganda, baik dari ganda putra dan juga saat ini adalah ganda campuran. Ya, penantaian 8 tahun bagi Liliana Natsir tahun 2008 di Olimpiade Beijing. Dia bersama dengan partnernya saat itu yaitu Nova Widianto, dia lolos ke babak final, namun sayang di partai pemuncak dia kalah kepada pasangan Korea Lee Yong-dae dan Lee Hyo-jung, dan akhirnya hanya puas dengan medali perak. Kali ini perak itu disepuh dengan emas setelah berbeda 8 tahun.
Dan juga pemirsa, kita akan sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Rio Centro Pavilion, Rio de Janeiro, Brazil. Hiduplah Indonesia Raya, lagu bangsa Indonesia Raya baru saja berkumandang di Rio Centro Pavilion dengan medali emas yang sudah diraih oleh pasangan Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir. Sekali lagi benar-benar memberikan sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia di malam hari ini. Dan juga bisa kita lihat bagaimana emosional dan juga bagaimana perasaan yang bisa dirasakan oleh Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir memberikan kado terbaik kepada bangsa Indonesia di malam hari ini. Perjuangan yang sudah ia lakukan dan mereka lakukan benar-benar akhirnya bisa berbuah hasil yang maksimal. Dan juga untuk pertama dan juga untuk terakhirnya, Indonesia akhirnya bisa mendapatkan medali emas di Olimpiade Rio 2016. Ya, pastinya ini adalah kado tidak hanya untuk Liliana, tapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Satu kebanggaan, satu keharuan. Emas pertama yang kita tunggu-tunggu sejak awal dari penyelenggara Olimpiade kali ini, Indonesia Raya berkumandang. Inilah satu momen yang luar biasa sekali, di mana Liliana dan Tontowi memberikan satu kebanggaan kepada kita semua, kepada masyarakat Indonesia, dan kepada bangsa Indonesia yang saat ini sedang merayakan ulang tahun kemerdekaannya. Dan kalau kita saksikan kembali lagi kali ini, bagaimana Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir berfoto bersama dengan peraih medali perak Chon Penson dan juga Go Liu Ying, dan juga peraih medali perunggu yaitu Zhang Nan dan juga Zhou Yunli. Senyuman emas yang diperlihatkan oleh pria dengan rambut emasnya juga, Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir. Benar, tidak percuma memang dari awal Owi sudah tampil berbeda dengan menyemir sang rambut dengan warna emas. Akhirnya kesampaian juga sukses merebut medali emas. Sebuah prestasi luar biasa, momen luar biasa. Makanya Owi dan Butet sepertinya tidak enggan dari bidikan kamera. Malam yang akan menjadi malam penuh kenangan, tidak terlupakan sepanjang masa, seumur hidup dari Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir. Dan juga tidak akan pernah dilupakan dari sejarah bulu tangkis Indonesia, sejarah bulu tangkis dunia, sejarah Olimpiade Indonesia, dan juga sejarah Olimpiade dunia. Bahwa ada nama putra Indonesia dan juga putri Indonesia bernama Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir yang mencatatkan namanya untuk meraih medali emas di cabang olahraga bulu tangkis. Dan juga kembali lagi yang kita lihat, sampai kapanpun juga nama-nama peraih medali emas Indonesia dari cabang bulu tangkis: Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, Riki Subagia, Reksi Mainaki,
Tony dan juga Chandra, Taufik Hidayat, Hendra Setiawan, Markis Kido, dan saat ini adalah Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir tidak akan pernah terlupakan oleh sejarah bulu tangkis Indonesia. Ya, mereka adalah pasangan-pasangan atau pemain-pemain dengan kalungan medali emas. Mereka akan terus dikenang sejarah. Setiap kita membicarakan tentang medali emas, bicara tentang medali di ajang Olimpiade, selalu akan menyebut nama Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, Ricky Rexi, Tony dan Chandra, kemudian Taufik Hidayat, ada lagi Markis Kido dan juga Hendra Setiawan. Sebentar ya, sebentar, di queue. Ya saudara, lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia Raya setelah 8 tahun akhirnya kembali berkumandang. Dan sang merah putih akhirnya berkibar di arena Olimpiade di Rio de Janeiro 2016. Dan di sebelah kanan saya langsung saja dua peraih medali emas untuk cabang ganda campuran, Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad. Kita langsung tanyakan, apa ini masih seperti mimpi bagi Anda? Ya, saya aja tadi barusan bilang kayak belum percaya gitu juara, tapi ya kita sangat bersyukur, puji Tuhan, terutama kita dikasih juara di sini. Terima kasih buat keluarga, buat seluruh tim yang telah mendukung kami, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang terus berdoa buat kita. Dan hari ini kita bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia di hari ulang tahun Indonesia. Amin. Oke, baik, terima kasih Liliana Natsir. Dan untuk Owi sendiri, kemarin saya dengar Owi itu bertanya, kalau dapat emas dapat 5 miliar ya. Seperti apa perasaannya malam ini? Saya nggak mikirin itu. Yang pasti ini menurut saya ini kado terindah ya dari Tuhan. Dan kado ini saya berikan untuk negara Indonesia yang sedang merayakan kemerdekaan. Untuk masyarakat Indonesia, saya juga berterima kasih kepada keluarga yang sudah mendukung, anak, istri, orang tua, dan semua pelatih. Pokoknya semua saya berterima kasih. Mau diapakan bonusnya nanti? Boleh tahu? Ditabung buat anak. Nah, kalau dirimu mau buat apa? Aduh, belum kepikiran. Saya mau nikmati dulu kemenangan. Ya udah pengorbanan semua selama ini tidak sia-sia, dan pastinya udah pasti lega banget. Pulang dari sini mau menikmati dulu kemenangan, mau refreshing, karena selama ini tekanan juga jujur kita ngerasa berat, tekanannya juga, beban juga pasti berat. Dan kita pasti pengen ngasih yang terbaik ya buat Indonesia. Jadi itu satu tekanan yang cukup berat buat saya. Jadi setelah dari sini mungkin mau menikmati dulu. Ya. Oke, baik, terima kasih Owi dan Butet. Selamat ya. Selamat sekali lagi, bangsa Indonesia berterima kasih kepada kalian berdua. Silakan dilanjut ya. Ya, demikian saudara wawancara kami dengan peraih medali emas untuk cabang bulu tangkis di ganda campuran, Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad. Dan saudara, ini adalah emas pertama bagi Indonesia di Olimpiade Rio 2016. Dengan ini maka perolehan medali Indonesia berada di 1 emas dan 2 perak. 2 perak sebelumnya diraih dari cabang angkat besi. Demikian saudara laporan kami, Carlos Pardede dan Junedi Setiawan dari Rio de Janeiro, Brazil. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Kado terbaik bangsa Indonesia
Indonesia di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 didapatkan, di mana diberikan oleh putra-putri terbaik Indonesia dari cabang olahraga bulu tangkis. Liliana Natsir dan juga Tontowi Ahmad berhasil mewujudkan mimpi Indonesia untuk terus bisa memperpanjang rekor, memberikan tradisi emas setelah sempat terhenti tahun 2012 dari olahraga bulu tangkis di Olimpiade Rio 2016. Dan sekali lagi selamat kepada Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir yang tampil sangat luar biasa dan juga bisa mempersembahkan medali emas satu-satunya buat kontingen Indonesia di Olimpiade Rio 2016 dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Secara tidak langsung saya melihat bagaimana Susi Susanti juga ikut terharu, ikut meneteskan air mata di malam hari ini, mengingat apa yang terjadi di tahun 1992 dengan apa yang terjadi di malam hari ini yang dirasakan oleh Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir. Iya, pasti ini momen yang luar biasa sekali. Saya mengucapkan selamat kepada Owi dan Butet atas pencapaian yang memang ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia dan kita semua. Tentunya ini juga memberikan satu kebanggaan, meneruskan tradisi emas, dan bisa mempersembahkan emas pertama untuk Indonesia. Jadi buat saya sendiri ini merupakan satu rangkaian yang luar biasa sekali, apalagi Olimpiade adalah pertandingan yang paling akbar, di mana semua atlet, semua mata dunia tertuju di sana, dan pencapaian yang dilakukan oleh Owi dan Butet ini juga merupakan satu kebanggaan dan satu prestasi yang luar biasa. Ya, Liliana Natsir dan juga Butet tadi sempat mengatakan tidak mau memikirkan apa-apa, hanya ingin menikmati kemenangan. Susi Susanti dulu menikmati kemenangannya seperti apa bersama dengan sang pacar, pasangan Alan Budi Kusuma, bisa meraih medali emas, dan juga malam itu bisa tidurkah ketika habis meraih medali emas di tahun 1992 di Barcelona? Pastinya mungkin kelegaan, beban yang hilang tadi seperti yang dikatakan betul Liliana, tentunya pasti akan tidur nyenyak karena pasti beberapa hari sebelumnya Liliana dan Tontowi juga pasti tidak bisa tidur karena ketegangan dan juga memang satu persiapan yang membuat kita tuh dalam satu tekanan. Tentunya memang setelah kemenangan kita seperti terlepas dari beban dan ingin menikmati kemenangan itu dengan kayaknya bebas aja gitu dari tugas. Apa yang dilakukan ketika menikmati kemenangan ketika itu, Susanti? Karena kita masih terus ingin mencoba mengorek itu kan kisah cinta yang ada di Barcelona bersama dengan Alan Budi Kusuma yang bisa tetap berlanjut. Iya, pastinya pada saat itu mungkin masih waktu itu masih di Barcelona, ya kita mungkin ya jalan yang sebelumnya mungkin kita harus fokus ke pertandingan, saat itu kita bisa bebas, bisa jalan-jalan keliling kota, lalu juga kita bisa makan enak. Kalau sebelum pertandingan kita makan aja bukan cuma tidak terasa, pokoknya asal masuk aja. Tapi setelah semua selesai, setelah kemenangan, rasanya semua serba enak, semua serba ya kayaknya happy aja. Ya, wajah happy dipertontonkan oleh Liliana Natsir dan juga Tontowi Ahmad, dan bagaimana perasaan juga dari Broto Happy yang juga happy pastinya melihat pasangan Indonesia meraih medali emas. Ya, bukan yang pertama perasaannya tadi sempat merinding ya ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya kan dikumandangkan, kemudian bendera merah putih dikibarkan. Saya kira saya pun sebagai dulu pernah menjadi wartawan, pernah mengikuti ketika Ricky Racing merebut medali emas di Olimpiade Atlanta, ikut merinding dibuat oleh keberhasilan Owi dan Butet kali ini, karena memang medali emas begitu ditunggu-tunggu oleh kontingen Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Inilah satu-satunya harapan Indonesia untuk bisa mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Akhirnya Owi dan Butet menuntaskan tugasnya dengan baik. Akhirnya Indonesia sukses merebut medali emas di ajang Olimpiade ini. Tentu yang paling membanggakan Owi dan Butet. Selamat buat Owi dan Butet karena Anda telah membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu dia bagaimana perjuangan yang telah dilakukan oleh Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir. Dan juga pemirsa, kita akan kembali lagi dengan momen emas badminton 2019 setelah pesan berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Momen Emas Badminton 2016, di mana kita sudah menyaksikan perjuangan yang luar biasa, sudah mendapatkan kado terbaik bagi rakyat dan juga bangsa Indonesia di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di hari ini, dan juga medali emas diberikan oleh pasangan dari Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir setelah mereka tampil luar biasa mengalahkan pasangan dari Malaysia yaitu Chang Ping Son dan juga Goh Liu Ying. Secara keseluruhan, apa yang dilakukan oleh pasangan dari Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir memang benar-benar ya, mereka tahu sekali fokus mereka memang emas. Itu yang terlihat, mereka begitu tampil dengan tenang,
ada kesalahan-kesalahan yang terjadi, tapi benar-benar secara keseluruhan overall mereka menunjukkan mereka adalah pasangan yang terbaik saat ini di ganda campuran. Ya, betul sekali. Dari mulai pertandingan ya, kita melihat Owi dan Butet betul-betul siap untuk Olimpiade ini. Memang persiapan dari Liliana dan juga Owi sendiri betul-betul maksimal. Perjuangan kerja keras yang selama ini mereka lakukan betul-betul menghasilkan satu prestasi yang luar biasa. Dan di babak awal memang mereka sudah menunjukkan performa yang baik, permainan yang baik. Semakin babak berikutnya semakin baik, dan tentunya mungkin di final ini betul-betul mereka menunjukkan bahwa mereka memang pantas dan layak menjadi juara. Oke, Bung Broto, mungkin singkat apa saja secara konklusi, secara ringkasan perjuangan dari Tontowi, Ahmad dan juga Liliana Natsir. Ya, ini kemenangan Owi dan Butet di ajang Olimpiade ini membuktikan bahwa bulu tangkis Indonesia masih ada di peta bulu tangkis dunia. Memang 4 tahun lalu kita gagal, namun kali ini kita kembali, kita menancapkan supremasi bahwa bulu tangkis Indonesia masih ada. Dan itu harus menjadi sebuah PR besar bagi para pemain yang saat ini pemain-pemain muda untuk bagaimana 4 tahun ke depan untuk bisa mempertahankan tradisi emas di ajang Olimpiade di Tokyo tahun 2020. Terima kasih tentunya sekali lagi kepada Broto Happy dan juga Susi Susanti yang sudah ikut berteriak-teriak, cukup tegang di malam hari ini bersama saya dan juga seluruh jutaan pemirsa SCTV. Dan akhirnya pemirsa, sekali saya mengucapkan selamat kepada pasangan Indonesia Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir yang mempersembahkan medali emas satu-satunya buat kontingen Indonesia di Olimpiade Rio 2016 dan juga memberikan kado terbaik kepada bangsa Indonesia dalam ulang tahun kemerdekaan ke-71 tahun. Akhir kata, saya Rendra Sujono, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa di Olimpiade berikutnya dan salam SCTV Sport.